aku nggak dijawab-jawab ya. Mana ya? Halo Katri, aduh sorry nih terlambat. Aku udah resah loh Kak, kirain nggak dateng. Aku nggak enak maaf ya, pergi aku sendiri. terlambat. Oh iya, Calvin mana ya? Iya ya, masih ada Calvin belum kita tunggu ya. Calvin nih. Halo guys. Calvin. Halo guys. Halo. Iya. Nggak boleh pegangan. Maka kita harus social distancing ya Iya, Kak. benar Indra sekali. ya. Nah, kita mau kemana ini Calvin, Katri? Iya, mau kemana ya? Kita mau jalan-jalan nih. Wah. Udah lama banget kita nggak jalan-jalan, kita Seru kangen sekali. ya. Kita mau jalan-jalan. Kita udah di mana nih? Stasiun Stasiun. kereta ya? Iya, kita benar. kayaknya kita mau naik kereta nih ya. Iya. Iya. Gimana ya? Adik-adik mau ikut nggak ya? Mau ikut nggak? Kita tanya yuk. Adik-adik mau ikut nggak sama Kak Tri, Kak Angel, Kak Alvin? Kita naik kereta. Mau? Mau? Mau ya? Ayo kalau mau. Tapi tunggu Kak Tri, Kak Alvin. Keretanya iya. itu ada dua nih. Kereta yang besar buatan Tuhan sama yang kecil buatannya iblis. Nah, kira-kira mau naik yang mana? Kalau aku pasti naik kereta yang besar Kak. Aku sukanya naik kereta Tuhan dong. Alvin? Sama. Oh, kita mau naik keretanya Tuhan. Ayo. Kayaknya ada lagu sekolah minggu juga ya, yang kalau kita naik kereta buatan Tuhan tuh kita jadi senang ya. Iya, Ya, betul, kita betul. mau sambil kita mau naik kereta nih, kita mau angkat lagu pujian juga ya. Oke adik-adik, siap ya? Semuanya bangkit berdiri ya. Iya, ayo yang masih duduk kita berdiri, ayo. Oke, berdiri. Oke. Nyanyi semua ya, adik-adik ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nunduk-nunduk menuju ke neraka. Seru juga ya Kak, kita naik kereta sambil puji nama Tuhan. Seandainya kita benar-benar naik keretanya Tuhan ya. Wah, Seru seru banget kita banget. pergi ke surga. Seneng ya adik-adik naik kereta hari ini? Senang. Oh, pasti seneng deh. Semangat ya Kak. Pasti Iya, ya. pasti dong Katri. Nah, kita udah sampai nih kayaknya Kak Alvin, Kak Tri ya. Oh iya sudah Udah sampai. sampai. Nah, nanti kita mau tahu nih kita kalau mau jalan kemana sih ya. Iya. Nah, Yuk. tapi sebelum kita turun ke tempat kita nanti kita mau berlibur kemana, kita mau doa dulu ya adik-adik ya. Sip. Nah, kepada petugas doa pembukaan dipersilahkan. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Berkati kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, selalu ya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita udah sampai nih Katri, Ih, seneng Kak Alvin. banget Wah, ya iya, Kak Alvin sudah ya. Kita udah sampai sampai. Udah sampai mana nih? Kebun Raya Bogor. Bogor. Tapi secara virtual. Virtual. Iya, secara virtual adik-adik. Iya. Walaupun secara virtual kita sudah semangat. Iya, kita harus semangat ya, Kak Iya, Alvin. betul. Nah, Gimana, Kak Kak? Tri, Kak Alvin, kita mau ajak adik-adik yuk untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ya, serunya adik-adik udah pada semangat belum sih? Coba masih ada yang kelihatan tuh Kak. Iya. Kayaknya ada yang masih tidur-tiduran ya Kak. Udah Iya. mandi belum ya? Kayaknya belum mandi nih. Ayo semangat kita bangkit berdiri ya Kak ya. Kita semua bangkit berdiri ya. Yuk berdiri Coba yang belum berdiri. dulu Ayo ya, ayo. semuanya ya. Wah. Ayo kita mau semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Bisa ya? Oke? Yang Pasti kenceng ya bisa, tepuk tangannya ya. Kak. Oke, Ya. Kak Alvin. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati
adik-adik kita jadi tambah semangat ya Kak ya, yang pasti ya. Iya betul. Nah, adik-adik kita mau main gamesnya adalah nih nanti kita mau nyanyikan lagu ini, tapi nanti ada kata-kata, misalnya kata-katanya kita ganti jadi kalau kau suka hati pegang mata. Nah, adik-adik harus pegang mata ya. Nah, nanti Kak Pri boleh contohin adik-adik Ya. ya. Kita lihat fokusnya adik-adik. Fokus nggak ya, pegangnya Ya. benar nggak ya? Oke, kita coba ya. Oke. Yuk, Kalpi. Siap Kapi, semangat Kapi. Yuk. Kalau kau suka hati pegang mata. Kalau kau suka hati pegang mata. Wah, Kalau masih kau fokus. suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang mata. Ada yang pegang kepala nggak ya? Kayak Kak Angel. Aku pegang mata nih Kak, Betul. masih fokus. Masih fokus nih Kak. Kalau Tri. ada di rumah, ada yang pegang kepala atau mata ya? Nah, Coba-coba kita lihat Kak. ada yang salah nggak? Ada yang Kayaknya salah. ada Salah nggak ya? Iya, ikutin Kak Angel sih ya. Iya. Nah, adik-adik harus ikutin kata-katanya ya. Kalau pegang mata, adik-adik pegang mata. Ya, fokus lagi, kita nyanyi lagi ya. Ayo, Oke, oke. Ayo, siap. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Oh, ada yang pegang mata nggak ya? Ya. Oh, bener semuanya pegang hidung? Bener bener kali Wow. ini Kak. Yeay. Dia fokus. Yeay. Semangat. Mantap nih adik-adik ya semua ya. Kita dengar lagi Kak, biar tambah seru ya. Wih. Yuk, ayo. Sekali lagi ya. Kalau kau suka hati pegang mata. Kalau kau suka hati pegang kuping. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang mulut. Ada yang salah. Aku nggak fokus Kak, aku mau pegang mulut tapi takut salah. Salah, takut salah, nggak apa-apa ya. Jadi kalian harus fokus ya, kita mau sekolah minggu nih. Iya. Jadi kalau kalian juga mata, kuping, telinga, wah ternyata kalian bisa mengikutinya ya. Oke. Sip. Gimana kalau kita biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu Kak. Boleh. Buat adik-adik ya. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Kita udah tambah semangat nih Kak Oke. Alvin, adik-adik. Iya. Semuanya sudah pada semangat. Sudah happy yang pasti ya Kak ya. Betul. Sekolah minggu di GKJ Kanaan pasti happy. Pasti semangat. Adik-adik kita sekarang mau dengerin firman Tuhan yuk. Ya, Yuk betul. Kak Angel, Kak Alvin. Kita mau dengerin firman Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Hatiku. Mainkan Kak Alfi. Masih semangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 tambah besar. Berbuah, berbuah, lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya Kak Tri, Kak Alvin, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Bekti. Dipersilahkan Kak Silakan Bekti. Kak Bekti. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Luar biasa, pasti semuanya sehat-sehat ya. Oke, hari ini, dalam minggu hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Semua penasaran bukan? Namun sebelumnya mari kita siapkan Alkitab masing-masing. Lalu kita akan menyiapkan hati untuk berdoa. Mari adik-adik kita berdoa bersama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kesehatan, sukacita untuk kami semuanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berkati mata, hati, telinga kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Bekti punya satu kuis atau permainan untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh mencoba menjawab di rumah, namun Kak Bekti punya dua teman kamu untuk mewakili Kak Bekti menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Bekti. Oke, semuanya siap? Oke, pertanyaan pertama untuk kalian. Yang pertama, saat ini kalian masih sekolah secara online atau secara daring. Nah, ketika ujian atau ulangan, ya, ulangan harian, ujian atau ulangan apapun itu ya. Nah, kalian kan tidak diawasi langsung oleh guru kalian. Jadi kalian tinggal menjawab soal-soal. Nah, ketika itu terbesit di dalam hati kalian ingin mencontek ya, atau membuka Google deh gitu ya. Atau ya, membuka buku. Kan nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian tetap mencontek atau tidak? Jawab ya atau tidak. Yes! Loh, kenapa? Kita kan harus jujur. Tapi kan sekarang sekolah online. Kita bisa lihat internet, kita bisa lihat buku. Dan kalau nilainya bagus, papa mama pasti senang. Tapi kan itu kan masih tidak jujur. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kedua. Ketika mama kalian suatu hari sedang menggoreng pisang goreng gitu ya. Terus, aduh, ini sedap banget ya, harum banget nih gitu ya. Terus kalian nyusul ke dapur sama mama. Mak, aku ambil ya. Terus mama bilang, hei, tunggu, kita makan bareng-bareng ya. Kita sama-sama nanti makannya, tinggal sedikit lagi, kalian tunggulah sebentar. Nah, ketika mama bilang begitu, dalam hati kecil kalian berkata, ambil aja sedikit, ambil aja pelan-pelan, mama kan nggak tahu, ambil aja pelan-pelan. Nah, apakah kalian akan tetap melakukannya, mengambil pisang goreng secara diam-diam, atau tetap menunggu mama selesai menggoreng pisang? Jawab pertanyaanmu. Yes! Loh, kenapa? Kan memang tidak tahu. Itu sama saja perbuatan tidak baik. Kita harus menghargai mama. Betul juga ya. Nah, seru sekali kan? Satu lagi pertanyaan buat kamu. Nah, seandainya, seumpama malaikat Tuhan itu turun di depan kalian, kemudian kalian akan dikabulkan permohonannya. Kalian boleh memilih. Yang pertama, apakah kalian ingin menjadi seorang artis atau selebritis yang dikenal oleh banyak orang, namun tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan dunia atau kepentingan orang banyak? Atau kamu ingin menjadi seorang ilmuwan, diberi pengetahuan yang luar biasa sehingga kamu boleh melakukan sesuatu yang berguna untuk banyak orang, namun kamu tidak akan dikenal oleh banyak orang? Nah, sekarang pilih, kamu mau jadi artis atau jadi ilmuwan ya? Artis dong. Kenapa ini? Kita kan bisa tolong orang banyak. Yang penting aku bisa terkenal dan mempunyai banyak uang. Adik-adik sudah menyimak kan tadi gamesnya, gimana? Seru kan? Pasti seru ya. Nah, dalam pertanyaan atau dalam games tadi kita bermain bagaimana kita harus memilih ya. Di situ kita diperlihatkan bahwa memilih itu adalah hak kita masing-masing ya. Namun bagaimana cara kita bisa memilih hal yang baik sehingga kita mengurangi atau kita tidak memilih hal-hal yang kurang baik ya. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama membaca di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Di situ menceritakan tentang pencobaan di padang gurun, di mana
Tuhan Yesus waktu setelah dibaptis ya, kemudian dia penuh dengan Roh Kudus dan dibawa ke mana? Ya betul, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, adik-adik, kita akan menyimak video singkat ini ya, supaya adik-adik nanti bisa mengerti ya bagaimana Tuhan melawan godaan dari iblis. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik sudah menyimak video tadi? Ya, dalam video tadi itu berkisahkan di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik boleh membacanya sendiri di rumah, atau yang belum bisa membaca boleh nanti minta dibacakan oleh papa mamanya ya. Nah, di dalam video tadi dan di dalam kisah Alkitab ini, waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dibawalah ke padang gurun. Di padang gurun Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, di situ saat kondisi secara fisiknya lemah karena tidak makan, tidak minum, pasti lapar ya. Di situ iblis menggodai Tuhan Yesus atau mencobai Tuhan Yesus ya. Nah, percobaan pertama apa? Siapa yang tahu dan ingat tadi? Iya, betul. Tuhan Yesus dicobai untuk apa? Mengubah batu menjadi roti. Pintar, untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus mau tidak? Iya, Tuhan Yesus tidak mau. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya dengan kutipan-kutipan ayat di Alkitab. Bagaimana? Nah, ini Tuhan Yesus menjawab di ayat yang keempat. Kak Bekti bacakan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, kira-kira kenapa Tuhan Yesus menjawabnya di dalam mengutip di ayat Alkitab ya, gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Lanjut dulu. Bukan pertanyaan, pernyataan yang kedua. Waktu itu setelah iblis gagal nih ya, mencoba yang pertama, kemudian yang kedua diminta apa? Tuhan Yesus diminta apa? Iya, menyembah iblis. Nih, aku akan memberikan semua gitu ya, kehormatan, kekayaan, semuanya, tapi kamu harus menyembah aku, kata iblis gitu. Tuhan Yesus pun tak bergeming, dia juga menjawab iblis dengan ayat Alkitab ya. Nah, di sini Tuhan Yesus menjawabnya di ayat yang ke-8. Ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini jawaban Tuhan Yesus. Wah, iblis kecewa lagi, terus langsung tidak putus asa. Iblis akhirnya terus mencoba Yesus. Yang ketiga kali Yesus dibawa kemana? Ya, ke hubungan bait Allah. Katanya, kalau kamu anak Allah, udah turunin, jatuhkan dirimu, gitu ya. Kamu gak akan terantuk oleh batu karena malaikat-malaikat akan menyelamatkanmu. Nah, lalu jawab Yesus bagaimana? Nah, Yesus menjawab juga, diambil dari kutipan Alkitab juga, katanya begini. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Iya, iblisnya pergi ya. Kemudian Tuhan Yesus selesai atau lulus ujian ya. Akhirnya si iblis pergi meninggalkan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa ya waktu Tuhan Yesus dijumpai iblis ini, Yesus selalu mengutip ayat-ayat, menjawab dengan kutipan ayat-ayat di Alkitab? Nah, kira-kira kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus dulu waktu kecil juga, Tuhan Yesus itu adalah anak yang taat dan patuh kepada Allah, anak yang sering dengar-dengaran firman Tuhan, anak yang sering membaca kitab suci, ya, anak yang terus rajin berdoa. Nah, sehingga Tuhan Yesus tahan terhadap godaan. Tuhan Yesus bisa melawan godaan-godaan iblis. Nah, untuk itu ini menjadi teladan bagi kita semua bagaimana kita akan menghadapi suatu godaan atau pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memilih hal yang baik atau kita memilih yang kurang baik, karena semua pilihan ada akibat-akibatnya. Nah, adik-adik terus berdoa ya, terus dekatkan diri pada Tuhan, sering membaca Alkitab sehingga kita akan diberikan hikmat, petunjuk kepada Tuhan ketika kita akan memilih ya. Ketika kita dihadapkan pada godaan, kita siap dan kita bisa melawan godaan-godaan yang tidak baik. Oke, tetap semangat ya, terus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, firman-Mu yang luar biasa mengajarkan kami untuk terus dekat dengan Engkau sehingga kami boleh melawan godaan-godaan yang tidak baik. Tuhan Yesus, selalu berkati dan lindungi kami supaya kami boleh memilih hal-hal yang baik sehingga kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati. Halo semua, ketemu lagi nih dengan Kak Dika.
sebelum kita masuk ke dalam doa, kita mau siapin hati kita dulu. Kita mau sama-sama nih, kita mau sama-sama doa persembahan. Yuk kita semua kita satu dalam doa. Bapa baik, terima kasih Bapak atas berkat-Mu Bapak. Kami boleh menghadir kehadirat-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh berikan yang berkat begitu banyak pada kami Tuhan. Dan Kau berikan juga Tuhan berkat berlipat ganda Tuhan pada mereka yang telah memberikannya Tuhan dengan setulus hati ya Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh urapi Tuhan segala persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, agar nantinya Tuhan dapat memperluas kerajaan di dunia ini Tuhan. Berkati Tuhan segala apapun yang kami lakukan, yang firman telah kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh jadikan firman itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk hari Minggu ini, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Kak Bekti yang sudah membawakan firman Tuhan. Seperti cerita dari Kak Bekti ya, tadi Tuhan Yesus sudah berpuasa. Dan Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Kayaknya gerah banget ya Kak. Kayaknya kita jadi rasa gerah deh, bener deh. Nah, Tuhan Yesus aja tadi udah menang ya melawan iblis ya. Yes. Dia bisa menahan segala godaannya iblis. Dia bisa melawan iblis dengan kuasanya ya, dengan memberikan iblis pelajaran bahwa Tuhan Yesuslah yang benar. Nah, untuk itu kita mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang benar, dan kita mau terus nih mencintai Tuhan Yesus selamanya. Ya. Sekarang untuk meresponi firman Tuhan dan menutup kebaktian ini, kita mau nyanyi lagu ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, mari kita nyanyi. Kak, walaupun kita yang adik-adik yang balita, yang masih kecil, tetap mencintai Tuhan Yesus. Adik-adik yang tangguh mencintai Tuhan Yesus. Kita semua mencintai Tuhan Yesus. Amin. Selamanya ya. Selamanya, betul. Di waktu susah, di waktu sedih, di waktu sukacita atau happy, kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Yes. Nah, Katri, Kavin, kita
sudah selesai nih sekolah minggunya. Sekarang kita mau berdoa penutup yang akan dibawakan oleh adik-adik kita yang memimpin doa penutup. Dipersilahkan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah sertai ibadah kami hari ini. Jadikan kami anak yang baik dan taat firman Tuhan setiap hari. Berkati Pak Pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga teman-teman semuanya, supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, Kak Angel, Kak Alvin, luar biasa firman Tuhan tadi. Kita sudah puji Tuhan, kita sudah bermain tadi ya Kak ya. Puji nama Tuhan. Kita selalu tetap semangat walaupun masa pandemi ini, sekolah minggunya di rumah, tapi tetap semangat, tetap berpegang teguh sama firman Tuhan seperti yang tadi Kak Bukti sampaikan ya Kak Angel ya. Harus tetap mencintai Tuhan selamanya ya. Iya betul Kak Angel. Sebentar lagi kan kita mau pamit nih. Iya. Teman-teman yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Tetap semangat kalian semua. Semangat kalian semua. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus